Kali ini kita membahas bagaimana cara menggunakan trendline sebagai acuan trading kita. Yang menariknya menggunakan trendline ini, ketika kita menggunakan trendline di dalam trading, kita memiliki banyak point of view sehingga kita bisa memiliki banyak informasi saat entry posisi. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, bagaimana menggambarkan trendline yang baik dan benar di dalam chart. Yang kedua, bagaimana menggunakan top-down analysis untuk entry posisi. Dan yang ketiga, bagaimana real case yang sebenarnya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, jadi ini kita sudah ada di chart, ada di XAUSD, di D1. Jadi gimana caranya supaya kita tahu bahwa sebuah pair ini, sebuah chart ini itu trend. Simple. Yang pertama, kita pakai EMA dulu. Jadi ada 3 EMA yang dipakai. Saya pakai 3 EMA di sini. Yang pertama itu exponential yang 50, EMA berarti exponential moving average 50. Terus di 100 dan EMA yang terakhir di 200. Jadi ada 3, 50, 100, 200. Nah, kalau sudah kita pasang, kita lihat pergerakannya. Kalau ada di atas 3 garis moving average ini, berarti dia uptrend. Sebaliknya kalau chart dan candlestick semuanya itu ada di bawah 3 garis ini, berarti dia downtrend. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau seperti ini itu berarti dia sedang ranging. Nah, sebelum kita langsung mendecide atau menentukan kalau dia ranging, kita lihat dulu contohnya, yaitu ada di sini di D1. Setelah D1 kita mundur dikit, kita mundurin, kita zoom out dulu. Oke, kita zoom out lagi, kita lihat pergerakan secara besarnya. Nah, setelah itu kita ambil ujung yang paling bawah. Terus kita ambil satu garis draw trendline di sini. Terus kita ambil yang paling bawah di sini. Kenapa yang enggak ini? Karena dia tidak termasuk di bagian dari trend, karena di sini sudah ada yang lebih tinggi atau higher high. Nah, yang pertama kita tentukan EMA. Setelah EMA kita garis dari yang paling bawah, dari sini. Dari sini langsung kita tarik aja. Nah, terus kita cari higher high-nya, selalu kita pasin. Nah, oke, kita sudah dapat. Karena kita ada di sini, higher high-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ada turun lagi. Tapi nggak masalah, selama dia nggak menyentuh garis ini atau melebihi, berarti tetap dalam garis trendline yang di bawah. Nah, berikutnya kita tarik garis yang di atas. Dari sini kita tarik misal. Kenapa yang di sini? Karena ini yang tinggi paling awal. Terus tarik aja ke sini. Nah, kalau saya itu tidak harus selalu sama. Jadi nggak harus melulu sejajar kayak gini, tapi ngelihat gimana pergerakan market. Nah, saya biasa ambil yang di ujung kayak gini, biarin aja kalau dia tidak kesentuh. Minimal kita ada tahu trendline-nya seperti ini. Itu untuk D1, kita ambil yang besar dulu. Kalau sudah D1, kita turunin ke 4. Nah, kita turunin, kita zoom out lagi. Nah, di sini EMA-nya sudah mulai bergerak, mulai naik turun. Untuk chartnya naik turun di antara EMA ini, chartnya kita zoom out lagi. Oke, apa yang kita gambarkan tadi itu dia masih ada di dalam sini. Tapi kita lihat lagi di dalam sini, kita cari beberapa tren lagi. Nah, kita mulai dari sini. Mata kita itu harus biasa dulu. Oh, kita biasa melihat tren. Jadi nggak harus melulu di D1. Nah, karena apa? Karena trendline ini dynamic. Jadi dia mengikuti chartnya. Nah, di dalam trendline ini itu berarti support resistannya, itu berarti kita ngikutin trendline-nya. Trendline ini sebagai support resisten kita. Dia dynamic, ngikutin chartnya. Minimal kita tahu dulu pergerakan secara besar.
Oke, di H4 sudah, kita turunin lagi ke H1. Kita ambil yang paling ujung. Nah, kalau sudah kayak gini, kita cari lagi tren yang ada. Kita dari sini, kita bikin tren lagi. Nah berarti ini apa? Di setiap H1, di sini ada tren, di sini ada tren, kita gambar lagi. Nah, nggak melulu harus ngikutin di setiap time frame-nya. Nah, ini yang dinamakan top down analysis. Jadi kita ngelihatnya itu di time frame mulai D1 sampai M30. Bahkan di M15. Nah, di sini kita ada tren lagi. Kita buat lagi. Oke, di H1 sudah, kita mundur lagi ke M30. Kalau ada tren lagi yang besar, kita gambar. Nah, sampai saat ini belum. Oke, kita ada. Sudah kebentuk ya trennya. Kita mundur lagi ke M15. Nah, disinilah kita saatnya eksekusi. Nah, kalau lihat video yang sebelumnya, saya bilang itu untuk menghindari false breakout, pasang bawah sama atas. Ya sama, di sini kita juga pasang atas dan bawah. Kita nggak pernah yang namanya memihak harga. Kalau dia turun kita beli, kalau kita turun, kalau chartnya turun kita sell, kalau chartnya naik kita buy. Jadi kita pasang dua, tapi bukan langsung pasang di waktu yang bersamaan, enggak. Tapi kita itu menunggu atau kita pakai pending order. Nah, kalau kayak gini, itu kita bisa lihat. Kita di M15 kayak gini, kita sudah lihat berarti dia sudah menembus trend line. Nah, ketika menembus trend line ini, berarti kan ada konotasi dia naik atau ada kecenderungan tendensi untuk naik. Nah, kita bisa buy. Tapi, kalau kita zoom in, ini kita jaga-jaga dia bisa turun nembak ke bawah kayak gini, kita sell juga. Tapi pending order, tetap kita jaga. Jadi kita tidak kehilangan momentum. Nah, di M15 gini kita bisa entry. Nah, kalau sudah, kita balik ke D1, kita bisa lihat, oh berarti secara D1 trennya uptrend. Semakin turun, kita ke H4, semakin bervariasi. Nah, makin turun lagi, makin bervariasi lagi, makin banyak trennya, makin bingung kan? Makin turun lagi M30, kita bisa bingung lagi, wah yang mana yang benar? Jawabannya simpel. Nah, yang ketiga itu bagaimana kita memanfaatkan trend line ini supaya bisa kita entry posisi, itu tergantung dari time frame yang kita mainkan. Misal kalau kita hanya mau main di D1, berarti kita mainnya uptrend atau kita tunggu dia buy. Nah, berhubung di sini dia kalau kita zoom, dia pertama dia di sini trend, kalau kita zoom sedang ranging di sini. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan bagaimana pola trend line ini kembali ke polanya, balik ke sini, balik ke atas, atau bahkan turun ngikutin range. Di sini ada support. Nah, tergantung. Jadi cara memanfaatkannya tergantung time frame kita mau main di mana. Kalau di H4 kita bisa memanfaatkan breakout dari trend line di sini. Kita bisa buy dan sell. Atau menunggu kebentuk trend line lagi, atau kita menunggu ada trend line lagi di sini. Ada siapa tahu di sini ada namanya high low lagi, kita tunggu lagi. Nah, tergantung. Tapi kalau day trading yang mainnya harian, saran saya di M15 atau M30. Jadi kayak gini. Nah, M30 kita tahu mau kemana dia. Ini M15. Kalau M30 kurang lebih sama. Nah, kita lihat, oh sudah menembus trend line-nya, berarti kita bisa buy atau sell. Dua-duanya bisa kita lakukan. Jadi tergantung time frame-nya. Kita manfaatkan trend line-nya, oh trennya sedang ke bawah, kita bisa ngikutin atau menunggu trend line-nya ke break. Itu terserah kita. Semisal kita ambil di M15 dan kita zoom up.
misal di sini, misal kita mulainya dari, misal kita mau ambil 15. Tapi kita lihat dulu di H4, ternyata dia turun. Oke, kita anggapnya di sini. Nah, kita anggap di sini. Kalau kita keturun ke H1, misal market baru kebentuk di sini. Nah, kita turunin lagi ke M15. Nah, kita bisa manfaatkan tren yang ada di sini, kita bisa sell terus. Contoh saat ini udah break di M15, saya ambil buy. Kalau di atas kita dapat, dan kita jaga-jaga juga tuh kalau dia turun, kita pasang sell. Dan polanya sama di setiap chart atau di setiap pair. Jadi itu cara kita memanfaatkan trend line. Jadi kita gambar dulu dari D1, kita gambar lagi di H4, kita gambar lagi di H1, kita gambar lagi M30 sampai di M15. Kita lihat dulu higher high atau higher low-nya. Ngikutin di bawah atau di atas EMA-nya. Nah, dari situ kita bisa decide dari mana kita punya asumsi atau bukan, atau kita punya pendapat atau kita punya data untuk entry posisi. Jadi segitu aja videonya. I'll see you again in the next video.